Saat izin ya. Iya. Ini udah buka saat Asik. udah baca terjemahan. Oh, iya, Tapi nggak ada juga emang Ambil. posisi itu saat. Iya. Izin kasih waktu saat. Ya, boleh saat ya. Tapi bukan Ini- riswa kan bukan. Enggak bukan lewat menghangatkan kita. Iya, benar. Nah, Apaan Sat ya? Belum bisa jawab apa kayaknya. ya? Apa saat ya? Tapi Tapi insya Allah kita cari. Gitu ya. Murid. Iya. Kita akan Tetap diskusi lagi untuk Kita mendetailkan. cari lagi insya Allah saat ya. Izin ya saat ya. Siap. Ini Bukannya Siap. bukannya nggak adab nih Sat ya. Ah, gimana? Jadi kita jadi aneh yang nanya kan. Nah, Maaf Sat ya. pertanyaan belum bisa dijawab malah nanya balik. Ya Allah. Iya, nanya lah. Iya. Jadi ketika kemarin kan Ustaz bahas tuh tentang doanya malaikat Ustaz setelah ditanya oleh Allah, justru malaikat langsung mengatakan qaulu subhanaka la ilma lana itu. Dan itu menunjukkan bahwa ketika malaikat nggak tahu pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Sahabat media, pada video kali ini kita akan bersama mendengarkan cerita-cerita dari Ustaz Budi Ashari yang divideokan dalam podcastnya. Oleh karena itu, marilah kita menyimak bersama-sama. Saat izin ya. Iya. Ini udah buka saat. Asik. Udah baca terjemahan. Oh, iya. Tapi nggak ada juga emang posisi itu saat. Iya. Izin kasih waktu saat. Ya, boleh saat ya. Tapi bukan Ini- riswa kan bukan. Enggak bukan lewat menghangatkan kita. Iya, benar. Nah, Apaan Sat ya? Belum bisa jawab kayaknya. apa ya? Apa saat ya? Tapi insya Allah kita cari. Gitu ya. Murid. Iya. Kita akan diskusi lagi untuk Kita cari mendetailkan. lagi insya Allah saat ya. Izin ya saat ya. Siap. Bukannya Siap. nggak adab nih Sat ya. Ah, gimana? Jadi kita jadi aneh yang nanya kan. Nah, Maaf Sat ya. pertanyaan belum bisa dijawab malah nanya balik. Ya Allah. Iya, nanya lah. Iya. Jadi ketika kemarin kan Ustaz bahas tuh tentang doanya malaikat Ustaz setelah ditanya oleh Allah, justru malaikat langsung mengatakan qaulu subhanaka la ilma lana. Dan itu menunjukkan bahwa ketika malaikat nggak tahu pun justru mengembalikan pada Allah posisi Iya. apa yang dia dapat itu semua. Gimana Ustaz? Pendalamannya tuh gimana Ustaz? Ini ayat dulu ya. Nah, Ayat lah. Kan Ramadan pembuka ayat enak banget ya kan, ngaji Quran ini kan. Kan begitu malaikat yang sudah kita ceritakan sebelumnya ya. Iya. Nanti yang belum ya ke sono aja ya. balik. Balik episode sebelumnya ya kan. Bener. Begitu malaikat oleh Allah disuruh menjelaskan nggak bisa, kan dia langsung ngomong qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat berkata, ya Allah, maha suci engkau, sesungguhnya kami tidak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan pada kami. Sesungguhnya engkau maha alim, maha berilmu, dan maha hakim yang memiliki hikmah. Nah, begitu, itu ayatnya begitu tuh. Iya, Bunyi ayatnya bahwa malaikat tuh sebenarnya kan cuma pengen ngomong gini nih. Tahu nggak malaikat? Nih jelasin, nih apa nih, jelasin, nih apa, jelasin. Sebenarnya cuma bilang nggak tahu aja ya kan. Kayak kita kalau diuji guru yang contohnya hari ini kan, ya kan. Iya. Ya. Tapi nggak bawa teh Ustaz. Bawa teh. Nggak bawa riswah. Nggak tahu ya. Ya kelihatan. Malaikat disuguhin gak minum juga ini kan. Iya. Kan Nabi Ibrahim dulu dapat tamu malaikat kan, Malaikat, ya. tapi berupa manusia Ya, kan. betul. Sugui apa tuh, sapi panggang. Iya. Ala tak kulun. Gak kalian makan ini. Dan mereka tangannya gak pegang nih, karena malaikat disuguhi makanan ya kan. Iya. Emang kita habis ya kan. Enggak ada malah kita minta. Iya kan gitu. Betul. Iya, jadi itu malaikat sebenarnya cuma pengen tadi bilang, "Duh, nggak tahu ya, mohon maaf guru." Kan gitu sebenarnya kan, mohon maaf ya Allah nggak tahu. Tapi yang pertama, poin paling pertama itu yang paling kelihatan. Dan ini menunjukkan bahwa makhluk itu kalau mulia, sekedar ngomong kalimat sederhana, saya nggak tahu, itu nggak begitu, kurang indah. Kurang indah, lihat kalimatnya, subhanaka. Itu kan bertasbih dulu. Jadi malaikat itu bertasbih pada Allah dan nggak pernah putus, nggak pernah lelah.
misalkan dalam keadaan dia nggak tahu aja Dia tinggal ngomong, ya Allah maaf saya tidak tahu. Tinggal gitu doang. Tapi enggak gitu bunyinya, masih memuji subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Kalau kalimat subhanaka itu kan kalimat yang para ulama mengatakan maknanya adalah menafikan dari Allah semua sifat yang kurang dan negatif. Artinya Allah itu enggak ada negatifnya, enggak ada kurangnya gitu. Artinya ya Allah, kalaupun kami tidak tahu, ini kali bagus banget nih. Kata subhanaka itu lihat ya. Kalaupun kami nggak punya ilmunya, itu bukan karena engkau yang nggak punya ilmu, tapi kami yang nggak punya ilmu. Itu kan maksudnya gini, kalau itu kan gini kan, Allah sebagai guru nih, kan gitu kan, mengajarkan. Karena walaupun ini riwayat dhaif ya, tapi dijelaskan oleh para ulama dan segala macam, dan ini juga tidak berhubungan dengan hukum gitu. Di riwayat itu sekali lagi hadis dhaif, Nabi mengatakan adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku mengajari aku adab, fa ahsana ta'dibi, dan itu sebaik-baik adab. Maka itu sebaik-baik ilmu adab yang diajarkan kepadaku. Jadi Allah itu ya guru. Makanya ketika orang yang berilmu disebut alim, ternyata Allah itu alim. Nah gitu kan, yang maha berilmu. Kalau ini ahli ilmu. Di dunia manusia ahli ilmu. Tapi Allah alim, yang maha berilmu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas semua yang berilmu ada yang maha berilmu. Nah, berarti sekarang Allah ini ya guru. Iya, berarti Allah kan Iya kan? ngajarin ke malaikat dan ke Adam, berarti kan Betul. Berarti Nah, posisinya sebagai guru. lah. Nah, kan itu kan subhanak. Jadi kalaupun aku ini sebagai murid tidak tahu ya Allah gitu ya. Itu bukan cacatnya bukan di engkau, gitu ya, bukan di engkau, tapi di saya sebagai murid. Ini kalau nanti kita belajar ya, gitu ya. Itu buat guru ke murid bagus banget ya. Menarik, Ya kan? menarik Nah, itu sekali. subhana. Jadi maksud saya kalimat malaikat itu kok ini ya, sekedar bilang saya nggak tahu gitu aja indah banget. Karena makhluk mulia. Itu La memang ilma lana illa ma 'allamtana. Kami nggak punya ilmu kecuali kalau engkau yang ngajarkan ilmu pada kami. Itu apa tuh Lid? Itu ini Zat. Bayangan anak tuh memang seorang murid dengan guru tuh level kedekatannya level tinggi. Karena ketika tahu bahwa dirinya nggak ngerti, Ini hikmah nih ya, betul nih hikmah ya. yang coba anet dalami Zat, dari kisahnya malaikat bersama Allah SWT ini. Jadi ketika dia nggak mengerti pun itu kan sebenarnya kelemahannya dia gitu. Betul. Kelemahannya dia, tapi dia tidak menyalahkan Allah yang memberikan ini, tapi justru ini bukti bahwa dirinya ini lemah gitu Zat. Itu Betul. kan menurut Ana Zat, suasana seperti itu suasana adab ya Allah. Ana menyebutnya apa ya? Adab yang benar-benar adab gitu Zat. Bukan sekedar adab gitu Zat. Karena kan ada orang Zat kalau nggak dapet sesuatu tuh simpel aja, guru saya nggak ngajarin nih, perasaan kemarin nggak nyampein ilmu ini, atau Pak kemarin perasaan gurunya nggak ada saja Zat sisi-sisi celah. Alasannya ya, Iya, untuk nyalahin guru. nyalain gurunya gitu Zat. Ada saja Emang gitu ada nyalain guru? Ada saat, ada. Oh, iya deh ya. Ada Zat, Hari, ada. hari ini Ada. kok nyalain guru? Guru diajak berantem aja ada ya kan? Iya. Guru di penjara aja ada ya kan? Makanya. Gara-gara muridnya. Ada cuma Iya. nyalain doang. Kurang ngajar tuh murid ya. Zaman medsos kayak gini Zat Budi. Kan dulu Zat. Misalnya Zat anak kuliah ngerjain tugas akhir kan. Oke. Kan kita tuh Zat kalau ngerjain tugas akhir tuh untuk datang ke dosen pembimbing Zat, geter Zat. Geter saking kita tahu bahwa wah ini kalau dikasih masukan diomelin Pasti kita waduh ya Allah Zat. Hari ini kalau kita ingin ketemu sama dosen untuk istilahnya apa sih revisi segala macam Zat, itu dosennya melakukan kayak gitu ada ginian Zat, ini mudah sekali untuk membuat posisi guru jadi nggak mulia di hadapan murid Zat. Misalnya Maksudnya apa? Maksudnya ginian tuh apa maksudnya? kan misalnya gurunya meresponnya dengan posisi hak guru Zat, saya belum bisa menemukan bertemu dengan Anda, atau nantilah Ngomelin, ketemu atau ngomelin atau bahkan, ngomelin mungkin keluar kalimat bahwa kamu kamu ini belum siap dalam sisi ini, lihatlah ini yang keluar adalah Pak waktu saya bisa segini Pak, ini justru kalimat-kalimat tuh di Murid ngomong gitu? ya hari ini kan ada suasana kayak gitu di screenshot segala macam itu. Nah belajar pada malaikat ini Zat, dirinya salah Zat, tapi justru dia mengembalikan itu semua karena bukan Allah yang mengajari kesalahan pada seorang malaikat, tapi kembali kepada dirinya Zat. Kalau ini mah adab level tinggi Zat, kayak gini. Iya. Bukan
bukan Allah yang salah. Kalau guru bukan guru yang salah. Kira-kira begitu satu. Kalaupun kami tidak bisa, nggak tahu ilmunya, nggak bisa jawab, yang salah kami. Iya. Kan begitu ya? Betul. Kan? Ya bener sih, Lid. Hari ini orang kurang ajar anak tuh kadang-kadang. Iya. Ini kan gara-gara mereka itu cuma diajari otaknya, tapi tidak dibina jiwanya. Oh, jadi sasarannya cuma hanya otak. Iya, kan otak apalagi gitu ya. sekarang dengan kayak gini orang medsos semua browsing apa, Iya. itu kan informasi melimpah. Iya. Akhirnya jadi sampah kan. Betul. Kebanyakan informasi jadi sampah. Sementara jiwa nggak pernah dibina. Sekarang kan gini jauh-jauh nih. Kalau belajar di dalam khazanah Islam, Iya. alhamdulillah hari ini yang mudah-mudahan pesantren-pesantren di Indonesia itu sebagai sebuah pusat sekolah agama, gitu ya, yang luar biasa. Mudah-mudahan masih diajarkan kitab-kitab yang isi tentang adab menuntut ilmu. Mudah-mudahan. Itu. Mudah-mudahan begitu. Ya mungkin negara kayaknya harus punya aturan deh. Masuk pesantren nggak mengajarkan kitab adab menuntut ilmu, ya kan? Kalau itu mah nggak pantas di pesantren kali gitu. Nah, jangankan pesantren, sesungguhnya itu harusnya dipelajari di depan sebelum belajar ilmu pada guru itu. Adab dulu saja. Adab dulu lah. Makanya al-adab qoblal ilmi, ya kan? Itu semboyan besar dalam di ilmu Islam itu. Jadi adab dulu baru ilmu. Makanya Imam Malik waktu kecil kan, waktu mau belajar pada orang sangat cerdas di zamannya, orang itu disebut dengan sebutan Rabi'atul Ra'i. Itu bukan nama tapi itu sebutan apa ya, kayak macam gelar karena hebatnya gitu. Rabi'ah itu musim semi, Ra'i itu otak logikanya. Jadi seakan tuh dunia menjadi ini orang punya otaknya musim semi terus. kan ada otak musim gugur ya kan. Ya benar. Tahu otak musim gugur tau enggak? Ya Allah. Kan? Itu saking pinternya. Nah, Imam Malik itu gurunya Imam Malik tuh. Imam Malik masih kecil waktu mau belajar kata ibunya nanti sini. Kalau ibunya dirapikan, dipakein baju yang rapi, dipakein sorban sebagai penuntut ilmu dengan penampilan kayak gini loh nuntut ilmu tuh penampilannya. Setelah itu kemudian ibunya, dah berangkatlah, ambil dari Rabi'atul Ra'i adabnya sebelum ilmunya. Itu Islam tuh Lid ya. Ya, Sehingga nggak ada lagi tuh mahasiswa kurang ajar yang jawab. Pak, maaf Pak, saya nggak punya waktu. Ya Allah. Ajar itu. Ini menunjukkan dari sejak Adam alaihissalam dengan adanya malaikat itu bahwa tema adab itu memang posisi awal dalam urusan mendapatkan ilmu. Betul. Dan apalagi ini bermula dari adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu langsung disambungkan dengan keberadaan Allah. Hari ini kadangkala ilmu hanya ilmu tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau aneh pahami bahkan di rumah tangga ketika kita sebagai orang tua, ayah misalnya, ingin mendidik anak-anak kita dengan semua kurikulum ilmu apapun sekolah gitu. Kejadiannya adalah semua serba terjadwal dan schedule. Pagi jam segini belajar apa. Sehingga kalau terlewatkan pembelajaran itu, ini akan membuat hukuman bahwa ini akan tidak dapat kamu ilmunya seperti ini. Dan itu yang menghilangkan bahwa semua kehidupan anak-anak itu kan juga ada skenario Allah ya. Bisa jadi di waktu itu anak tidak siap dalam proses belajar, bisa jadi betul kan Zat? Betul gini, saya kasih contoh gamblang ya nih. Dan ya kalau saya boleh cerita Lid ya, ini dulu saya belajar sama guru saya nih. Apa ya ceritanya nih? Dulu saya pernah belajar sama salah satu guru saya ini sampai saya umur sekarang nih, itu saya bisa katakan saya belum pernah punya guru dengan ilmu seluas itu kecuali beliau. Ya, itu guru saya di Masjid Nabawi. Masih ada. Udah meninggal rahimahullah. Namanya Syekh Atiyah Salim rahimahullah. Itu saya belajar ke beliau nggak lama karena beliau wafat. Saya mungkin dapat sekitar setahun. Pas di akhir-akhir menjelang beliau wafat itu kadang beliau nggak datang kan, karena sakit. Itu beliau itu orangnya sehat awal sebenarnya, cuma dia setelah belakang di kursi roda itu. Dan kalau datang tuh napas terengah-engah ngos-ngosan gitu, terus nanti duduk di kursi itu duduk beberapa detik untuk nafas dulu, baru kemudian membuka satu kata dibuka, baru ngomong lancar.
Tapi kalau udah mungkin sakit gitu ya, nggak hadir. Ada yang menarik dari pemandangannya. Di Masjid Nabawi saat itu majelis paling besar, murid paling banyak. Dan saya ingat waktu itu saya belajar satu kitab 10 salam sih. Nah itu menariknya ada. Belum kita duduk nih 5 menit, 10 menit, 15 menit, nggak ada. Itu belum datang. Nggak datang. Guru sudah datang. Saya tuh wallahi ya tidak pernah melihat sekalipun. Ya itu terjadi cukup lama berbulan-bulan. Tidak pernah melihat sekalipun ada orang ngomel gitu. Ya, udah pergi aja gitu karena udah 20 menit nggak ada, tidak ada pengumuman, tidak ada pembatalan, nggak ada sama sekali gitu. Kenapa? Karena kita tuh murid ya kan, untuk diajari punya adab pada gurunya. Guru nggak datang, tunggu aja. Yang tadi Walid bilang tuh, itu hikmah Allah hari itu untuk kamu. Apakah belajar itu hanya dapat wawasan dari guru itu baru naik belajar? Enggak. Anda nunggu. Nah, ini nunggu nih ya, tema nunggu nih. Kita pikir nunggu itu nggak ada nilainya. Ada nilai. Nabi pernah bilang ini menarik nih. Jadi namanya intizar al-faraj, itu ibadah. Jadi menunggu solusi itu ibadah. Orang punya masalah nih, ya kan? Berharap sama Allah, berdoa sama Allah. Kita menunggu solusi, ya Allah. Apa ya solusinya nih semua ya masalah saya nih. Nah, masa menunggu itu ibadah.